Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah item yang namanya adalah image slider. Jadi bentuknya seperti ini, di mana image slider ini biasa dipakai untuk halaman depan atau halaman beranda untuk menambah sebuah tampilan yang dinamis dari sebuah situs. Oke, langkah pertama kita masuk dulu ke halaman dashboard WordPress kita, kemudian masuk ke halaman plugin, kemudian pilih tambah baru. Kemudian di kotak pencarian kita masukkan yang namanya image slider. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Yang biasa dipakai kita menggunakan Smart Slider. Kemudian ada tombol install, kita pilih. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, di sini proses instalasi sudah selesai. Kemudian kita klik aktifkan dulu. Kemudian setelah kita pilih aktifkan, di bagian sidebar menu ada menu tambahan yaitu Smart Slider, kita pilih saja. Kemudian kalau muncul seperti ini kita pilih Don't Show Again. Lalu di sini ada beberapa sebuah template yang bisa kita pakai. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah image slider dengan menggunakan sebuah template yang sudah ada di sini, yaitu kita menggunakan yang tutorial slider. Jadi yang kita pilih adalah tutorial slider, kemudian pilih tombol edit. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh slide. Jadi kita bisa menghapusnya dulu untuk templatenya. Kita centang semua, kemudian kita hapus saja satu-satu. Kita delete. Kemudian ini juga kita hapus. Kemudian kita akan menambahkan sebuah gambar atau background sebagai image slidernya dengan cara kita klik saja. Kemudian kita pilih image. Di sini akan langsung redirect ke halaman pustaka media. Jadi di sini kita tinggal pilih gambarnya dulu. Misalnya kita akan menggunakan dua gambar. Kita akan menggunakan gambar yang ini, langsung kita pilih. Kemudian slide kedua kita akan menambahkan lagi sebuah gambar, kita close dulu. Kemudian kita tambahkan add slide, kemudian image, kita pakai yang ini, lalu pilih. Oke, kita pakai yang lain gambarnya. Oke, tinggal pilih. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah teks, dimana background ini akan kita edit dengan cara kita tinggal pilih tombol edit. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, kita close saja. Kemudian ini adalah tampilan editornya. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa memilih fokusnya atau titik fokusnya. Kita mau seperti apa, misalnya seperti ini, atau kita taruh tengah saja. Lalu kita close. Kemudian kita akan menambahkan sebuah teks di bagian tengah. Di sini di sebelah kiri ada heading, ada paragraf, ada gambar. Kemudian di sini ada tombol, kita bisa menaruh tombol. Kemudian di sini juga bisa menambahkan sebuah tabel. Jadi kita pilih heading dulu untuk menambahkan teks di sini. Misalnya di sini kita tulis Man 2 Situbondo. Jadi otomatis di sini akan berubah. Kemudian untuk editor teksnya kita pilih style. Kemudian di sini kita bisa mencari jenis fontnya, misalnya kita pilih Abel atau Arial. Kemudian untuk size-nya kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita.
Kemudian ketebalannya kita juga bisa atur di sini, misalnya jadi 900, jadi agak tebal, atau normal, kita tinggal pilih saja. Kemudian teks alignnya boleh rata kiri, rata tengah, atau rata kanan, boleh terserah. Kemudian setelah kita berhasil menambahkan teks, di bagian responsif ini berfungsi untuk tampilan di tablet, kemudian sama handphone. Jadi kalau misalnya di tablet ukuran fontnya kita kurangi jadi 90%, kemudian untuk di HP kita kurangi menjadi 50%. Jadi seperti itu tampilannya. Kemudian kita kembalikan lagi ke mode desktopnya. Kemudian setelah selesai menambahkan sebuah heading, kita akan menambahkan sebuah paragraf di sini, yaitu teks. Kita tinggal klik saja, kemudian di sini akan otomatis muncul. Lalu kita akan menambahkan sebuah teks seperti ini. Kita masukkan di sini, kita hapus dulu teksnya, kemudian paste. Jadi seperti ini modelnya. Lalu untuk pengaturannya, kita pilih style, kemudian untuk ukuran fontnya jika sudah sesuai kita pertahankan saja, kemudian kita buat menjadi bold misalnya, atau normal saja. Kemudian line height-nya kita bisa atur agak rapat. Kemudian untuk color-nya, misalnya kita akan mengubah color-nya menjadi warna biru. Oke, kita cari dulu warna yang pas, misalnya kuning. Jadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan atau kita akan mengubah backgroundnya menjadi agak blur. Oke, kita akan merubahnya dulu. Kita klik di bagian luar slide-nya. Kemudian kita di bagian opacity atau di bagian blurnya kita kurangi. Misalnya agak putih, kemudian blurnya. Atau akan kita ubah menjadi warna hitam misalnya. Kita bisa atur di sini bagian colornya. Oke. Kemudian blurnya kita atur misalnya 10. Kemudian untuk opacity-nya kita bisa atur juga. Jadi seperti ini. Gradient boleh kita menggunakan gradient, misalnya dari hitam ke warna abu-abu. Jadi modelnya seperti ini. Lalu setelah selesai, kita akan menambahkan sebuah tombol, misalnya di bagian bawah. Kita akan menambahkan tombol, kemudian labelnya misalnya kita kunjungi. Kemudian di bagian stylenya, kita teksnya dipertahankan, kita tinggal tambahkan boldnya. Lalu untuk marginnya biar tidak agak dempet, kita kasih padding. Kita bisa atur paddingnya. Padding itu jaraknya menjadi 10-10 semua. Jadi atas bawah sama pinggir itu sama. Lalu untuk margin kita cari margin. Oke, di sini untuk margin kita tinggal klik dulu yang ini, tombol rantainya, kemudian margin topnya, ini margin top kita kasih 5 atau 10. Oke, jadi seperti ini. Lalu untuk bordernya kita akan buat border agak melengkung, itu di sini border radius namanya. Kita buat 10. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu setelah selesai, kita tinggal atur di bagian text scale-nya. Ini untuk tampilan tablet, ini untuk tampilan di HP.
Kita ubah tombolnya jadi 50. Kalau terlalu kecil kita bisa atur jadi 70. Kemudian untuk deskripsinya kita juga atur di HP jadi 50%. Kalau kurang besar kita tambahi menjadi 70 misalnya. Oke, seperti itu. Jika sudah selesai, kita tinggal kembalikan lagi, bisa di atas. Kemudian kita klik tombol save. Oke, untuk slide 1 sudah selesai. Kita akan mengedit di slide selanjutnya. Kita tinggal pilih tombol back. Lalu untuk slide kedua kita akan edit. Kita tinggal klik edit. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita bisa atur dulu untuk opacity-nya, kita atur, kemudian blur-nya kita juga atur. Misalnya mau jadi putih, lalu setelah selesai kita bisa close dulu, kemudian kita tinggal menambahkan heading sama seperti yang dilakukan di slide 1. Kemudian kita akan menambahkan sebuah nama fasilitas, misalnya kita tambahkan di sini, paste lagi. Untuk pengaturan fontnya kita bisa buat bold, lalu kita tambahkan lagi sebuah misalnya kita akan menambahkan gambar di atasnya. Kita drag dulu ke atas. Kemudian untuk gambarnya kita cari logo, kemudian pilih. Lalu untuk size-nya kita bisa atur di sini, misalnya jadi 20. Kita coba 20. Kalau misalnya kurang besar, kita tambahkan angkanya, misalnya jadi 70. Lalu untuk selanjutnya kita akan menambahkan sebuah teks di bawah. Kita masukkan teks seperti ini. Kita copy saja, lalu kita pastekan di sini. Lalu untuk ukurannya kita juga bisa atur. Misalnya kita akan tambahkan satu strip 16. Kemudian untuk line height-nya kita ubah jadi 1. Lalu ketika sudah selesai, kita bisa merubah color-nya. Kita buat yang agak kontras, misalnya warna hitam Oke, kita pakai warna ini. Coba kita jadikan bold. Kalau kurang bagus bisa di otak-atik sendiri. Lalu yang terakhir kita cukup mungkin seperti ini saja. Lalu untuk ukurannya, untuk responsifnya kita bisa atur di logo yang terlebih dahulu. Kita cari responsif. Oke, seperti ini. Jadi kalau gambar tidak bisa diubah responsifnya. Kita coba cek dulu di bagian handphone. Kita kurangi fontnya jadi 50. Kemudian untuk deskripsinya kita juga kurangi, misalnya 70. Jika kurang kita bisa kurangi lagi jadi 60. Untuk ukuran di HP, jadi untuk yang di tampilan HP kita bisa atur saja, kita hilangkan di bagian tablet kemudian sama HP. Jadi ketika di tampilan tablet ataupun HP, logonya akan otomatis hilang. Oke, setelah selesai untuk mengedit, kita tinggal klik tombol save. Kemudian kita pilih tombol back untuk kembali ke halaman dashboardnya.
Nah, kemudian setelah berhasil mengedit, kita perlu mengedit di bagian controllernya di sini. Di sini ada general untuk mempaste kodenya. Jadi langkah selanjutnya kita buka dulu halaman menu laman. Kemudian kita akan masukkan di bagian profile. Kita tinggal klik sunting. Kemudian kita atur dulu halamannya. Untuk konten layoutnya kita pilih yang 100 full width. Kemudian paddingnya kita disable. Kemudian title-nya kita disable juga. Kemudian untuk footernya kita disable lagi. Yang bagian display footer widget, kemudian kita pilih perbaharui. Kemudian setelah menyeting untuk ukuran halamannya, kita pilih edit with Elementor. Kemudian kita tambahkan sebuah kotak structure. Kemudian kita masukkan sebuah source code. Di sini ada tulisan source code. Kita drag saja di sini. Setelah itu kita perlu masuk ke halaman dashboard lagi. Kita masuk ke halaman dashboard. Kemudian kita masuk ke Smart Slider. Kemudian kita klik dulu ini yang tadi sudah kita edit. Lalu kita copy yang source code-nya. Kita copy, lalu kita pastekan di bagian sini. Lalu kita pilih apply, kemudian kita pilih monitoring dulu, kita lihat hasilnya. Di bagian profil, apakah sudah berhasil? Oke, lupa tidak diupdate. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kenapa ada jarak? Kita bisa atur di sini untuk kolom gapsnya kita pilih no gaps. Kemudian untuk height-nya kita bisa atur menjadi 300, lalu pilih update. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita perlu mengatur ukurannya di bagian size-nya. Sepertinya tidak perlu. Kemudian di bagian kontrol kita pakai bullet. Bullet itu contohnya ini. Kalau pakai row dia akan seperti ini di bagian kanan kirinya. Kita coba pakai yang row. Lalu di bagian animation kita bisa pilih misalnya kita pilih transisinya, pilih horizontal. Lalu di bagian autoplay kita aktifkan agar bisa otomatis berjalan. Kemudian slash durasinya atau waktu perubahannya kita pakai 2 detik yaitu 2000 milisecond. Lalu setelah itu sudah, kita pilih save. Kemudian di sini kita reload dulu untuk melihat hasilnya. Kemudian kita tunggu apakah berubah. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh untuk membuat image slider agar tampilannya lebih bagus atau lebih dinamis. Jika misalnya ukurannya kurang kecil, kita bisa atur di sini di bagian kontrolnya, di bagian bulletnya kita matikan, tinggal arrow saja.
Kemudian size-nya kita buat menjadi 300, lalu kita save. Kemudian kita cek lagi di bagian sini, kita reload. Dia akan menjadi 300 tingginya, jadi seperti ini. Atau jika ingin merubah transisinya, kita bisa memilih di antara bagian ini, misalnya crossfade. Kita cek dulu seperti apa. Ya, jadi tampilannya seperti itu transisinya. Jadi ini adalah salah satu untuk menambahkan sebuah tampilan situs kita agar lebih hidup jika dikunjungi oleh orang lain. Mungkin itu saja untuk materi tentang pembuatan website tentang image leader. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.